Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai contoh kasus siklus pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yohanes Baptista Kristiadi Raharja dengan NIM 19035 sebagai penyusul. Alusius Yuda Himawan dengan NIM 19036 sebagai presenter. Gregorius Bagus Wijanarko dengan NIM 19033 sebagai pengumpul, dan Ignatius Loyola Kristianto Prasojo dengan NIM 19034 sebagai anggota. Contoh kasusnya adalah Alpha Omega Elektronik. Alpha Omega Elektronik memproduksi berbagai produk elektronik konsumen yang murah, termasuk kalkulator, jam digital, radio, pager, mainan, permainan, dan peralatan dapur kecil. Seperti kebanyakan produsen, Alpha Omega Elektronik tidak menjual produknya langsung kepada konsumen individu, tetapi hanya ke pengecer. Linda Spurgeon, selaku Presiden Alpha Omega Elektronik, mengadakan sebuah rapat dengan para eksekutif guna mendiskusikan dua isu mendesak. Yang pertama, Alpha Omega Elektronik secara terus-menerus kehilangan pangsa pasar selama 3 tahun terakhir. Kedua, masalah arus kas telah memaksa peningkatan pinjaman jangka pendek. Dalam rapat dengan eksekutif tersebut, Trevor Whitman, Wakil Presiden Pemasaran, menjelaskan bahwa salah satu alasan penurunan pangsa pasar AOE adalah para pesaing yang rupanya menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. Namun, ketika Linda menanyakan lebih spesifik, Trevor mengakui bahwa opininya didasarkan pada percakapan baru-baru ini dengan dua pelanggan utama. Ia juga mengakui bahwa ia tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi 10 pelanggan Alpha Omega Elektronik yang paling menguntungkan. Secara spesifik, Linda meminta Elizabeth, Trevor, dan Anne mengatasi isu-isu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Alpha Omega Elektronik dapat meningkatkan layanan pelanggan. Informasi apa yang diperlukan oleh pemasaran untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Kemudian kedua, bagaimana Alpha Omega Elektronik dapat mengidentifikasi pelanggan pasar yang paling menguntungkan. Ketiga, bagaimana Alpha Omega Elektronik dapat meningkatkan pengawasan rekening kreditnya. Bagaimana setiap perubahan dalam kebijakan kredit mempengaruhi penjualan dan piutang tidak tertagih. Terakhir, bagaimana Alpha Omega Elektronik dapat meningkatkan prosedur penerimaan kasnya. Penyelesaian kasus. Pada rapat eksekutif berikutnya, Elizabeth merangkum proposal yang dikembangkan oleh dirinya, Trevor, dan Anne untuk memberikan informasi yang dibutuhkan agar dapat mengelola dengan baik hubungan pelanggan dan arus kas. Beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut. Melengkapi tenaga penjualan dengan tablet berbasis pena berkemampuan nirkabel. Trevor Whitman, Wakil Presiden Pemasaran, meyakini bahwa Alpha Omega Elektronik akan masih memerlukan staf penjualannya untuk mengunjungi pelanggan yang ada untuk mengidentifikasi produk tambahan mana yang secara menguntungkan dapat dilakukan. Staf penjualan juga akan terus-menerus melakukan berbagai cara ke pelanggan prospektif untuk mencoba membujuknya agar menggunakan produk Alpha Omega Elektronik. Selagi mereka berjalan ke lorong-lorong toko, perwakilan penjualan dapat mengecek barang yang perlu diisi kembali dan menuliskan jumlah yang tepat. Kemudian meningkatkan efisiensi gudang dan pengiriman dengan menggantikan kode barang dengan label RFID. Kemudian meningkatkan efisiensi proses penagihan dengan meningkatkan jumlah pelanggan yang setuju untuk berpartisipasi dalam hubungan penjualan tanpa faktur,
jika memungkinkan, dengan menggunakan EDI untuk mentransmisikan faktur ke para pelanggan yang masih memerlukannya. Kemudian, dalam upaya meningkatkan pelayanan pelanggan, secara periodik mensurvei dan mengawasi kepuasan pelanggan terhadap produk dan kinerja Alpha Omega Elektronik. Meningkatkan efisiensi penerimaan kas dengan mendorong pelanggan untuk menggunakan EFT yang lebih disukai, FVD untuk mengirimkan pembayaran, mendapatkan UPIK dari bank untuk menghindari keharusan untuk berbagai informasi rekening bank yang detail dengan pelanggan, mengembangkan dan mengawasi anggaran arus kas bulanan untuk mengantisipasi pinjaman jangka pendek. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini, yaitu Romney B. Marshall dan Steinbarby 2016, Accounting Information System, United States, Pearson Education. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.